Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dengan NIM 121600154. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang uji T-test dan uji ANOVA. Lanjut, di sini ada uji T-test. Uji T-test diturunkan oleh W.S. Gassen tahun 1908, dinamakan distribusi Staden karena waktu dipublikasikan Gassen menggunakan nama samaran Staden dan huruf T yang terdapat dalam istilah uji T dari huruf terakhir nama beliau. Sejak itu distribusi bagi T disebut distribusi Staden. Lanjut, di sini ada uji tes berdasarkan fungsinya, yaitu untuk menguji rata-rata suatu sampel. Yang kedua, untuk membandingkan rata-rata dua sampel, mengetahui ada tidaknya perbedaan dari sampel tersebut. Yang kedua, ada spesifikasi, yaitu data berskala ukur interval atau rasio. Yang kedua, data berdistribusi normal. Yang ketiga, ada ukuran sampel kecil kurang dari 30. Yang keempat, jika sampel lebih besar dari 30, uji T sama dengan uji Z. Hanya pada uji T diasumsikan simpangan baku populasi tidak diketahui. Lanjut, di sini ada jenis-jenis uji T. Yang pertama ada satu sampel, yaitu digunakan untuk membandingkan rata-rata suatu sampel dengan suatu nilai konstanta tertentu. Dua sampel yaitu terdiri dari dua sampel berpasangan atau dependent atau paired sample t-test. Yang kedua ada dua sampel bebas atau independent atau sampel t-test. Nah, sampel dependent berasal dari sampel yang sama, data diuji sebelum dan sesudah. Sampel independent, data berasal dari populasi yang berbeda. Lanjut, di sini ada uji t-test satu sampel, di mana digunakan untuk membandingkan rata-rata suatu sampel dengan suatu nilai konstanta tertentu. Statistik ujinya yaitu ada rata-rata sampel, nilai konstanta tertentu, standar deviasi, dan jumlah sampel. Kriteria ujinya yaitu H0 ditolak jika nilai mutlak terhitung lebih besar daripada T-tabel atau p-value lebih kecil daripada alfa. Lanjut, di sini ada dua sampel dependent, yaitu membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan, yaitu sampel dengan subjek yang sama namun terdapat dua perlakuan atau kejadian berbeda. Statistik ujinya ada rata-rata sampel 1, ada rata-rata sampel 2, simpangan baku sampel 1, simpangan baku sampel 2, dan korelasi antar dua sampel. Nah, kriteria ujinya yaitu nilai mutlak terhitung lebih besar daripada T-tabel atau p-value lebih kecil daripada alfa. Lanjut, ada dua sampel independen, yaitu membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan, yaitu dua subjek yang berbeda. Statistik ujinya yaitu ada rata-rata sampel 1, ada rata-rata sampel 2, ada simpangan baku sampel 1, dan ada simpangan baku sampel 2. Kriteria ujinya adalah nilai mutlak terhitung lebih besar daripada T-tabel atau p-value lebih kecil daripada alfa. Di sini ada contoh kasus. Seorang guru matematika di salah satu SMA negeri di Bogor ingin menguji apakah terdapat perbedaan nilai ujian matematika antara kelas A dan B. Guru tersebut mengambil sampel secara acak sebanyak 15 orang siswa dari masing-masing kelas. Berikut ini merupakan data nilai ujian matematika untuk kelas A dan B. Di sini sudah terdapat tabel di mana ada 15 orang siswa dan dari kelas A dan kelas B dengan nilai yang berbeda. Apakah kelas A dan B memiliki rata-rata nilai ujian matematika yang berbeda? Lanjut ke hipotesis. Ada hipotesis statistik uji homogenitas, yaitu H0 data homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang sama, H1 data tidak homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang tidak sama. Yang kedua ada statistik
hipotesis statistik uji T yaitu H0, rata-rata nilai ujian matematika kelas A sama dengan rata-rata nilai ujian matematika kelas B. H1, rata-rata nilai ujian matematika kelas A tidak sama dengan rata-rata nilai ujian matematika kelas B. Alfanya sebesar 5%. Lanjut ke statistik uji. Yang pertama ada t-test. Di sini sudah terdapat tabel tentang nilai ujian kelas A, ada jumlah sampelnya, ada meannya. Yang di bawah itu ada independent sample test, hasil dari SPS tadi ya. Dapat dilihat sig-nya itu 0,748, DF-nya 28, sig Taylor-nya itu 0,0000. Lanjut ke kriteria uji. H0 ditolak jika nilai mutlak T hitung lebih besar daripada T tabel atau p-value lebih kecil daripada alfa. Berdasarkan hasil SPSS tadi diperoleh nilai mutlak T hitung yaitu 16671 dan p-value untuk A 0,05 dan DB N kurangi 2 sama dengan 28 diperoleh T tabel yaitu 2,048. Karena nilai mutlak T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Kesimpulannya yaitu rata-rata nilai ujian matematika kelas A tidak sama dengan rata-rata nilai ujian matematika kelas B. Lanjut, kita akan mencoba mempraktekkan uji ANOVA di SPSS ya. Nah, lanjut aja. Di sini kita isikan terlebih dahulu data view-nya, kita copy ya data view-nya. Lalu setelah di copy, kita masuk ke variable view. Kita ubah name-nya yaitu ada nilai. Pertama kita ubah menjadi nilai. Yang kedua kita ubah menjadi kelas. Desimalnya kita ubah ke 0. Lalu kita beri label. Untuk nilainya kita beri label nilai ujian matematika. Untuk kelas kita beri label kelas. Lanjut, untuk kelas kita beri value ya. Satu untuk kelas A, kita tekan ADD, 2 dan 2 untuk kelas B. Lalu tekan OK. Lanjut, measure-nya kita ubah ke untuk kelas kita ubah ke ordinal dan untuk nilai kita ubah ke scale. Lanjut, kita ke analyze. Kita ke independent sample t-test. Lalu nilai ujiannya kita masukkan ke test variable. Yang kedua, kelas kita ke grouping ya, masukkan ke grouping. Define-nya kita masukkan grup 1 1 dan grup 2 itu 2. Lalu tekan continue, lalu tekan OK. Nah, ini merupakan hasil SPSS tadi. Lanjut, yang kedua ada uji ANOVA atau Analysis of Variance. Dikemukakan oleh Robert bahwa ANOVA atau Analysis of Variance atau analisis ragam adalah analisis statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dua kelompok atau lebih.
Ada juga pengertian lain yaitu suatu teknik analisis untuk membandingkan variansi rata-rata dan simpangan baku dari dua atau lebih variabel atau kelompok sampel. Disebut juga uji homogenitas. Spesifikasinya yaitu data berskala ukur, interval atau rasio. Lanjut ke uji ANOVA. Menurut asumsi ya. Nah, asumsinya yaitu data berdistribusi normal memiliki varian atau ragam yang homogen, antar pengamatan saling bebas atau independen, komponen-komponen dalam modelnya bersifat aditif. Terus ada prinsip yaitu melakukan analisis variabilitas data menjadi dua sumber variasi atau ragam, yaitu variasi atau ragam di dalam kelompok within dan variasi atau ragam antar kelompok atau between. Nah, variasi dalam kelompok atau within menggambarkan adanya perbedaan dalam kelompok-kelompok hasil pengukuran. Variasi antar kelompok atau between menggambarkan adanya perbedaan antara kelompok-kelompok hasil pengukuran. Lanjut ke jenis-jenis uji ANOVA. Yang pertama ada one way ANOVA atau digunakan untuk menguji perbedaan dua atau lebih kelompok di mana terdapat satu faktor yang dipertimbangkan. Yang kedua ada two-way ANOVA, yaitu digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dengan melibatkan dua faktor di mana terdapat dua faktor dan interaksinya yang dipertimbangkan. Multi-way ANOVA yaitu digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dengan melibatkan tiga faktor, di mana terdapat tiga atau lebih faktor dan interaksinya yang dipertimbangkan. Dalam hal ini, interaksi bermakna perubahan pengaruh dari suatu faktor pada berbagai taraf faktor yang lain. Uji two-way ANOVA dan multi-way ANOVA termasuk ke dalam ANOVA faktorial. Nah, lanjut kita ke contoh kasus ya. Nah, contoh kasusnya seorang guru matematika di salah satu SMA negeri di Bogor ingin menguji apakah terdapat perbedaan nilai ujian matematika antara kelas A, kelas B, dan kelas C. Guru tersebut mengambil sampel secara acak sebanyak 15 orang siswa dari masing-masing kelas. Berikut ini merupakan data nilai uji matematika untuk kelas A, B, dan C. Dapat dilihat ya datanya ada kelas A, kelas B, kelas C dengan nilai yang berbeda. Ujilah dengan alfa 5% apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian matematika dari ketiga kelas tersebut. Jadi ingin menguji apakah ada perbedaan antara kelas A, kelas B, dan kelas C dalam rata-rata nilainya ya. Lanjut ke hipotesis, yaitu ada hipotesis statistik uji normalitas di mana ada H0 data berasal dari populasi berdistribusi normal, H1 data tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. Lanjut ke ada hipotesis statistik uji homogenitas di mana H0 data homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang sama, H1 data tidak homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang tidak sama. Hipotesis statistik ANOVA H0 rata-rata nilai ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas C adalah sama. H1-nya yaitu rata-rata nilai ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas C adalah berbeda. Alfanya didapat yaitu 5%. Lanjut ke statistik uji. Nah, dapat dilihat ya, di sini hasil SPSS-nya itu test of between subject effect, di mana dapat dilihat ada kelasnya itu nilainya itu 7.344.000. Nah, kriteria uji F hitung lebih besar daripada F tabel atau V value
lebih kecil daripada alfa. Berdasarkan hasil SPSS tersebut diperoleh nilai F tabel sebanyak 79,543 dan P value-nya 0,0004 dan F tabelnya 3,21. Maka H0 ditolak. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas C itu berbeda. Lanjut ke ada statistik uji selanjutnya, yaitu uji statistik dengan deskriptif statistik, di mana di sini terdapat kelas A, kelas B, kelas C, dan terdapat juga meannya. Di sini ada juga Levene test of equality of error variance. Di sini terdapat nilai ujian matematikanya itu 0,453, DF 1-nya 2, DF 2-nya 42, SIG-nya itu 0,639. Nah, dari sana diperoleh kriteria ujinya yaitu H0 ditolak jika p-value kurang dari apa. Berdasarkan hasil SPSS tersebut, nilai p-value lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu dapat bahwa data homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang sama. Lanjut kita ke SPSS untuk prakteknya. Di sini kita masuk ke data view, kita copy datanya. Setelah itu kita masuk ke variable view, kita ubah name-nya menjadi nilai. Dan yang kedua ada kelas. Desimalnya kita ubah ke 0. Lalu kita beri label nilai ujian matematika. Yang kedua yaitu kelas, labelnya kita beri nama kelas. Nah, setelah itu value kita beri value 1 untuk kelas A, 2 untuk kelas B, dan 3 untuk kelas C. Nah, setelah itu measure-nya untuk nilai kita ubah ke scale, dan untuk kelas kita ubah ke nominal. Kita masuk ke General Linear Model atau GLM. Nah, setelah itu nilainya kita masukkan ke dependent variable. Kelasnya kita masukkan ke fixed factor. Setelah itu tekan save ya. Setelah save, kita centang yang standard design. Lalu klik continue. Nah, setelah itu kita ke post hoc ya. Kelasnya kita ke kanankan dan klik dunkan, lalu tekan continue. Lanjut ke option, tekan descriptive statistik, lalu klik continue dan tekan OK. Setelah itu ini merupakan hasil dari SPSS yang tadi kita sudah lakukan ya, dimana ada homogeneous subset dan lain-lain.
Sekian dari video kali ini, mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum.